Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutopo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sekaligus mentor orientasi P3K sekaligus Kepala SMA Negeri Mojogedang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMA Mojogedang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Nana Aditya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak Nana Aditya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Mojogedang Bapak Sutopo SPD MPD yang saya hormati, kemudian kepada para peserta dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur pada kita hadirkan pada junjungan kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk melakukan orientasi ini dan seminar pada pagi hari ini. Dua, salam serta salawat marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Di sini mungkin nama saya adalah Nana Aditya. Saya mengajar di SMA Negeri Mojogedang. Saya di sini mengaku mapel sejarah dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk langsung saja dalam pemaparan materi, yang pertama adalah pengelolaan kinerja dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara berjenjang berkelanjutan. Kedua, penguatan peran pimpinan. Ketiga, penguatan kolaborasi antara ASN, pimpinan dan pegawai. Lanjut terus. Kemudian penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita sebagai ASN selalu menuliskan kerja kita atau tugas kita di situ sebagai wujud dari kerja kita selama menjadi seorang guru atau ASN. Dia penilaian SKP sasaran kinerja guru dituangkan melalui Permen nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Di nomor 2 mulai diterapkannya dengan aplikasi kinerja sejak keluarnya surat kepala BKN nomor 3016 garis miring B strip BM.01.02 garis miring SD garis miring C3 garis miring 2022 tentang kunjungan tim piloting aplikasi kinerja tanggal 9 September tahun 2022. Kemudian penilaian setiap triwulan dan tahunan. Kemudian penilaian PKSP 360 derajat, penilaian kinerja sikap dan perilaku. Pergub Jateng nomor 43 tahun 2019 tentang PKSP 360 derajat bagi PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah secara online. Nomor 2 mulai diterapkannya secara online tahun 2019 dan nomor 3 adalah penilaian setiap semester. Di depan ini adalah contoh di mana kita akan membuat kinerja setiap triwulan dan nanti di akhir tahun ada triwulan tahunan
seperti itu. Jadi ada laporan kita adalah 4 triwulan, ada triwulan 1, 2, 3, 4, yang terakhir adalah nanti SKP tahunan. Dia di sini contoh hasil kinerja. Nanti kita akan melakukan rencana aksi dulu, apa yang akan kita laksanakan selama triwulan itu atau selama kita melakukan tindakan di dalam kelas dan dalam kinerja kita. Kemudian adanya pengisian bukti dukung dan lihat hasil, dan yang terakhir adalah tentunya adalah feedback dari pimpinan. Di situ nanti akan tertulis sesuai dan perilaku kita adalah baik seperti itu. Lanjut. Dalam rencana hasil kerja atau alur rencana hasil kerja, yang pertama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, kedua rencana hasil kerja, yang ketiga adalah aspek, yang keempat adalah indikator kinerja individu, yang kelima adalah target, yang keenam adalah kegiatan dan tahapan, yang ketujuh output kegiatan, dan yang ke-8 adalah penerapan nilai-nilai berakhlak seperti itu. Dalam rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, tersusunnya kurikulum orientasi satuan pendidikan atau KSP yang berorientasikan pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang keenam, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Dan dalam rencana hasil kerja ini, saya mengambil dari pimpinan, yaitu adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dalam rencana hasil kerja ini, dalam kegiatannya tentu saja kita akan melakukan banyak kegiatan. Yang pertama adalah sebagai partisipan kegiatan seminar, kemudian lokakarya, ada konferensi, ada simposium, ada kelompok belajar, dan ada studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Dalam aspek-aspek ini, ya tentu saja ada 3, ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Pada aspek kualitas, jumlah seminar atau workshop yang diikuti oleh guru atau saya adalah dengan target 5 dokumen atau 5 sertifikat yang harus saya selesaikan dalam waktu 6 bulan tadi. Kemudian kualitasnya, presentasi yang dicapai harus 100% dengan dokumen perangkat berupa sertifikat yang kita dapat dalam seminar ataupun kelompok belajar ataupun workshop yang kita ikuti seperti itu. Kemudian waktu yang kita tuju atau ketepatan waktu yang diinginkan dengan target adalah 6 bulan kita bekerja. Kemudian kegiatan dalam tahapannya, yang pertama menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri, nomor 2 melaksanakan pelatihan mandiri sesuai dengan rencana yang telah dirancang, nomor 3 adalah mengikuti seminar dan webinar nasional ataupun dari kelompok belajar. Kemudian nomor 4 berpartisipasi dalam kegiatan FGMB provinsi dengan mengikuti seminar-seminar sejarah lokal. Yang itu kalau dalam FGMB sejarah itu ada setiap bulan namanya seminar sejarah lokal. Jadi setiap daerah diwajibkan 1 orang di FGMB-nya untuk melakukan presentasi di dalam workshop itu ataupun seminar itu tadi. Jadi bergilir dari kota satu ke kota yang lainnya. Dan yang kelima adalah mengikuti workshop yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Jadi di dalam sekolah tetap nanti akan ada kita diberikan workshop kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir di SMA Mas Bekannya adalah bagaimana kita penggunaan AI dengan pakai Gemini. Kemarin baru kita laksanakan di bulan Oktober kemarin. Jadi di SMA Mas Bekan ini baru mengadakan workshop itu pakai aplikasi Gemini untuk penggunaan AI itu tadi. Kemudian output kegiatannya yang jelas yang pertama adalah seminar sejarah lokal oleh FGMB sejarah provinsi, kemudian seminar nasional pendidikan, adanya workshop tentang penggunaan IT, kemudian seminar peningkatan kompetensi guru, dan yang terakhir adalah
sertifikat kegiatan yang diikuti seperti itu. Dia penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Yang pertama, saya membuat jadwal pelatihan mandiri atau akuntabel. Saya melaksanakan pelatihan mandiri atau akuntabel. Saya melakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru maba lain untuk menilai saya sebagai bahan evaluasi dan refleksi saya dalam pengajaran ataupun kegiatan saya. Itu adalah kolaborasi. Kemudian saya menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat dan mentor sebagai bahan renungan saya seperti itu. Ini adalah mungkin contoh-contoh sertifikat ataupun seminar-seminar yang saya ikuti sebagai wujud untuk peningkatan kompetensi guru dalam kinerja seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dalamnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nana Aditya yang telah menyampaikan paparan. Selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Baik, kepada Pak Marianto, disilakan menyampaikan tanggapan. Izin bertanya dari Mbak Nana, bagaimana cara dari pelatihan peningkatan kompetensi guru itu bisa diterapkan dalam pembelajarannya atau dalam kegiatan KPM-nya. Jadi setelah mendapatkan sertifikat itu benar-benar bisa mengembangkan potensinya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Marianto atas pertanyaannya, dan mungkin itu tanggapan dengan yang saya sampaikan di depan tadi tentang peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan ataupun workshop yang diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Jadi di sini jelas dari kita Bapak Ibu guru harus selalu apalagi dituntut dengan teknologi yang sekarang semakin maju dan semakin canggih, dan bermunculannya AI yang semakin lama semakin berkembang. Kalau dulu tahun kemarin saat corona kita selalu mendengar kata istilah chat GPT kayak gitu. Jadi itu selalu kayak senjata para siswa sebagai jawaban-jawaban soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru semuanya. Apalagi pada waktu itu kan kita masih menggunakan pembelajaran daring. Jadi siswa-siswa sering mendapat tugas dan mungkin mereka merasa keberatan atau merasa mungkin selalu dapat tugas dan sebagainya. Akhirnya para siswa dengan inisiatif mereka, banyak yang melihat video, ada yang melihat TikTok, ada yang melihat Instagram dan sebagainya. Mereka ternyata akan terbawa arus lah itu. Jadi mereka melihat, oh pakai chat GPT itu ternyata sangat mudah sekali. Kita mengucapkan soal aja bisa langsung ada jawabannya. Jadi katakanlah nggak usah perlu mencari di dalam buku atau dalam internet dan sebagainya. Tinggal klik aja, tinggal mengucapkan apa soalnya, bisa membuat pertanyaan Bapak Ibu guru itu terjawabkan. Gitu. Tugas-tugas mereka menjadi lebih ringan. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita sebagai guru, tetap kita tidak boleh kalah dengan teknologi ataupun kecerdasan siswa. Jadi siswa sekarang itu selalu mencari celah-celah yang bisa mereka membuat mereka mudah dalam pembelajaran. Jadi banyak mereka yang memanfaatkan teknologi sekarang itu AI dan sebagainya. Jadi pakai AI itu semua jenis pertanyaan bisa terjawabkan dan sebagainya. Bahkan tugas-tugas yang mungkin menurut Bapak Ibu kadang juga sulit, bagi AI itu ternyata mudah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa tertantang memberikan pertanyaan atau soal yang mungkin bisa membuat siswa itu berpikir secara naluri ataupun secara spontan. Jadi tidak perlu buka buku, tidak perlu buka internet, tapi mereka bisa menjawab dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi dengan secara seperti itu kan lebih bisa kita melihat siswa itu kemampuannya gimana dalam menjawab pertanyaan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa melihat kemampuan siswa, bisa melihat bagaimana siswa menjawab pertanyaan, bisa menjawab gimana pengetahuan siswa dalam menerima pembelajaran gitu. Dengan pelatihan-pelatihan guru yang kita ikuti, otomatis kita juga membuat guru semakin mudah dalam bekerja juga, bisa membuat guru lebih berinovasi juga. Apalagi guru sekarang sudah difasilitasi dengan, kalau saya tuh seringnya pakai Canva. Kalau Canva kan ada
kalau kita masuk pakai aplikasi guru yang belajar ED itu kan segala konten yang ada di situ bisa kita akses secara gratis. Jadi secara otomatis itu sangat membantu sekali guru dalam memberikan pembelajaran di kelas sebagai sarana peningkatan kualitas guru seperti itu. Jadi pakai Canva itu kita kadang bisa bikin sesuatu yang beda, mulai dari slide, mulai dari apa, lebih tertarik dari sesuatu melihat lebih tertarik dengan visual-visual yang lebih mereka inginkan lah seperti itu. Jadi tidak monoton yang cuma tulisan dan slide aja tapi nggak ada gambar-gambarnya. Kalau sekarang saya yakin otomatis Bapak Ibu guru semuanya kebanyakan 1-2 orang tuh masih pakai slide yang jenis lama, tapi sudah mayoritas itu sudah pakainya yang slide-slide jenis baru yang ada gambarnya, yang warnanya eye-catching, jadi warnanya yang cerah-cerah dan sebagainya. Jadi sekarang tuh pengennya guru tuh melihat sesuatu tuh lebih cerah dan bisa membuat siswa tuh tertarik untuk melihat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita guru di era sekarang menghadapi para siswa-siswa sekarang yang inovatif, jangan kalah dengan yang dipunyai siswa. Jadi kita sebagai guru harus bisa lebih di depan siswa, kayak gitu. Walaupun kita mau jadi guru ya kadang jadi dalang. Jadi walaupun kita ngomong apa, siswa juga bakal tahu yang kita omongkan. Ibaratnya kita jawab salah pun kadang siswa sudah nggak peduli juga, kadang seperti itu. Jadi tapi ya ada suatu ketika kadang siswa sudah lebih apa ya, lebih peka kalau pertanyaan itu salah ya. Kadang itu ada siswa yang kalau itu Bu itu nggak benar, itu yang benar kayak gini sebagainya. Itu yang salah satu bukti juga ternyata siswa itu sudah ada yang mungkin belajar lebih dibanding kita. Makanya siswa bisa memberikan jawaban yang kita anggap benar tadi ternyata salah di menurut siswa dan sebagainya, dan ada pembenarannya dan ada buktinya kayak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Mareto atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nana. Selanjutnya adalah arahan mentor kepada Bapak Sutarto. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nana selaku pemateri dan Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi hakikat kegiatan ini intinya sekali lagi seperti yang sebelumnya juga mempersiapkan kita untuk selalu konsisten, beretika, bernilai, kemudian bermoral dan berakhlak, intinya itu kan. Kemudian pada saat saya melihat rekannya Pak Nana kok sedikit gitu kan, udah seperti itu gitu kan. Kalau yang awal tadi kan cenderung ke pembelajaran gitu katanya kan. Nah, Pak Nana mengambil yang potensi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Kemudian uraiannya sederhana sekali, tetapi beliau kan ngomongnya udah banyak sekali kan, jadi pendidikannya panjang gitu kan. Nah, walaupun di nama laporannya itu pendek, tetapi beliau sudah menjelaskan. Dan Pak Mardianto tadi juga menanyakan itu bagaimana mengimplementasikan hal seperti itu kan, beliau juga menjawab begitu panjang. Tapi pesannya memang kita juga harus hati-hati ya dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Itu kalau kita lupa mengendalikan anak-anak kebablasan kan, kebablasan apa itu nggak apa-apa gitu kan ya. Kadang-kadang anak-anak itu kebablasan ke hal yang kurang baik ya. Benar-benar Bapak Ibu harus selektif memantau apa yang dilakukan anak kita kan. Setelah kita punya kompetensi bisa kita tingkatkan, kita punya kapasitas, kemudian kita keluarkan ke anak-anak gitu kan. Dan anak mungkin akan semakin lebih pintar dari kita, jangan-jangan gitu kan. Nah, maka pengendalian itulah yang kira-kira harus kita waspadai kan. Karena ya pengalaman saya sosok menteri itu bajut gitu kan. Nah, ketika itu kan kebajutnya yang baik itu no problem langsung aja, tapi kebajutnya yang kurang baik lah, itu marah stres gitu kan. Gitu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mari kita tetap semangat menghadapi kenyataan dunia kerja kita yang selalu berubah setiap saat. Maka bagi Bapak Ibu yang masih sangat-sangat istilahnya memungkinkan untuk beradaptasi, jangan sampai tertinggal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sutopo yang telah menyampaikan arahan. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.